Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menghormati otoritas spiritual, memupuk persatuan dalam gereja yang pelayannya bebas ambisi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 3 Yohanes 1, ayat 9 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 3 Yohanes 1, ayat 9 sampai ayat 10, yang oleh Rasul Yohanes ditujukan kepada Gaius, seorang pemimpin gereja Kristen mula-mula. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Gaius, Yohanes memuji kesetiaan dan keramah tamahannya terhadap rekan-rekan Kristen dari luar gereja dan misionaris keliling. Perbuatan kasih Gaius justru dilakukan di tengah konflik gereja Kristen mula-mula yang melibatkan seorang pemimpin gereja bernama Diotrefes yang menolak untuk menerima dan membiayai tim penginjilan Yohanes. Perikop ini secara khusus membahas perilaku Diotrefes, seorang pemimpin yang ingin terlihat sebagai yang terkemuka dalam gereja dengan tindakannya yang mendominasi keputusan dan yang tidak menunjukkan nilai-nilai serta sifat kasih kekristenan. Diotrefes berusaha untuk menegaskan otoritas dan kendalinya atas gereja, dan untuk menunjukkan otoritasnya, Diotrefes dengan sengaja menolak otoritas Yohanes dan rekan-rekannya. Yohanes telah menulis surat kepada gereja, namun Diotrefes menolak untuk mengakui otoritas Yohanes, mengabaikan surat tersebut, termasuk instruksi apostolik yang terkandung di dalamnya. Diotrefes tidak hanya menolak otoritas Yohanes, namun juga menolak menerima misionaris keliling. Di gereja mula-mula, memberikan keramah tamahan kepada para misionaris sangat penting dalam penyebaran Injil. Diotrefes bahkan bertindak lebih jauh dengan menyebarkan gosip jahat terhadap Yohanes dan rekan-rekannya. Dia juga menggunakan pengaruhnya untuk mengusir orang-orang dari gereja yang ingin menyambut para misionaris tersebut, sehingga mengisolasi anggota yang setia seperti Gaius, dan menciptakan perpecahan dalam komunitas gereja. Selain mengutuk perilaku Diotrefes dan menegaskan kembali pentingnya menyambut dan mendukung rekan-rekan seiman, khususnya mereka yang menyebarkan Injil, Yohanes menyemangati Gaius untuk terus melanjutkan pekerjaan baiknya dan tidak berkecil hati dengan tindakan Diotrefes. Hal ini berfungsi sebagai pesan yang lebih luas kepada gereja untuk menjaga integritas, keramah tamahan, dan persatuan meskipun ada konflik internal. Ringkasnya, bacaan firman Tuhan hari ini membahas perilaku Diotrefes yang disorot sebagai contoh kekristenan yang negatif, sedangkan Gaius ditampilkan sebagai contoh kekristenan yang positif. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Perikop ini merupakan pengingat yang kuat bagi kita saat ini, tentang pentingnya menghormati otoritas rohani yang sah, bahaya kepemimpinan yang sombong, dan pentingnya peran persatuan dan keramah tamahan dalam gereja. Gereja mula-mula dibangun di atas dasar pengajaran dan otoritas para rasul. Saat ini, kita harus terus menghormati dan menghormati para pemimpin spiritual sah, yang telah Tuhan tempatkan di atas kita. Rasa hormat ini bukan tentang ketaatan buta, namun mengakui peran pemimpin yang diberikan Tuhan untuk membimbing, mengajar, dan melindungi kawanan domba-domba Kristus. Diotrefes menjadi contoh pengingat tentang bagaimana kesombongan dan keinginan untuk unggul dapat merusak kesatuan dan pertumbuhan gereja. Pemimpin yang mencari kemuliaan dirinya sendiri dan bukan kemuliaan Tuhan, dapat menyebabkan perpecahan, menghambat pekerjaan Injil,
dan menciptakan lingkungan yang beracun. Kepemimpinan rohani yang sejati ditandai dengan kerendahan hati, pelayanan, dan fokus pada misi Kristus. Pertumbuhan dan kesehatan gereja sangat bergantung pada dukungan dan keramah-tamahan para anggotanya. Di gereja mula-mula, misionaris keliling mengandalkan keramah-tamahan orang-orang percaya setempat. Saat ini, prinsip ini meluas hingga mendukung para pemimpin gereja, misionaris, dan rekan seiman dalam cara-cara praktis. Tindakan kebaikan dan kemurahan hati tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak namun juga memperkuat tubuh Kristus. Persatuan dalam gereja sangat penting untuk kesaksian dan efektivitasnya. Tindakan Diotrephes mengganggu persatuan dan integritas gereja. Kita dipanggil untuk memupuk persatuan dengan saling mendukung, menentang perilaku yang memecah belah, dan menjunjung tinggi integritas para pemimpin dan diri kita sendiri. Kesatuan ini mencerminkan kasih Kristus dan menarik orang lain kepadanya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Evaluasi kembali bagaimana kita memandang dan memperlakukan para pemimpin gereja kita. Doakan mereka, dukung mereka, dan hormati bimbingan mereka. Jika ada konflik atau perbedaan pendapat, dekati dengan kerendahan hati, disertai keinginan untuk menyelesaikannya, bukan perpecahan. Jika kita berada dalam posisi kepemimpinan gereja, periksalah hati kita, apakah ada tanda-tanda kesombongan atau kecenderungan untuk menjadi otoriter. Lakukan kepemimpinan dengan kerendahan hati, penata layanan yang setia, dan fokus pada kemuliaan Tuhan. Bersikaplah terbuka terhadap akuntabilitas dan masukan dari komunitas Anda. Carilah peluang untuk mendukung dan menyambut mereka yang terlibat dalam pelayanan, terutama mereka yang baru bergabung atau yang sedang berkunjung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana seperti mengundang seseorang untuk makan, memberikan dukungan keuangan kepada seorang misionaris, atau menyumbangkan waktu dan sumber daya kita untuk proyek-proyek gereja lain yang sevisi. Berusahalah secara aktif untuk menuju membangun kesatuan di gereja kita. Hindari gosip, fitnah, dan perilaku memecah belah. Sebaliknya, berikan semangat dan binalah rekan-rekan seiman Anda. Mempromosikan budaya cinta kasih, hormat, dan saling mendukung. Dengan menerapkan tindakan ini, kita dapat memastikan bahwa gereja kita sehat, bersatu, dan efektif dalam memenuhi misi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pelajaran dari firman-Mu dan teladan yang diberikan Yohanes dalam menghadapi tantangan kepemimpinan dan kesatuan dalam gereja. Bantulah kami untuk menghormati otoritas spiritual yang telah Engkau tetapkan untuk memimpin dengan kerendahan hati dan untuk menumbuhkan semangat keramah-tamahan dan persatuan di antara kami. Semoga tindakan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan mengokohkan gereja-Mu di segala tempat. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.